Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat, tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kembali bersama saya Ibu Dia Suti. Kita akan membahas tentang bagaimana cara mengerjakan soal latihan uji kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Yang pada video kali ini kita akan membahas untuk soal praktek kejuruan tahun pelajaran 2023-2024. Yang ada di sini, ini adalah soal yang kita prediksikan sebagai soal yang akan kita kerjakan pada kegiatan atau pada saat uji kompetensi keahlian. Nah, bagaimana cara menyelesaikan atau mengerjakan soal ini? Silakan simak dan tonton ya video ini sampai selesai. Namun sebelumnya, mohon dukungannya untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Soal yang akan kita kerjakan ini adalah soal praktek kejuruan untuk kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran dengan bentuk soal penugasan perorangan dan judul tugasnya adalah mengelola dokumen kantor. Mari kita pahami terlebih dahulu lembar soal ini pada bagian Romawi 1 yaitu petunjuk umum. Di dalam soal, Anda adalah sekretaris dari PT Sehat Bahagia yang bergerak dalam bidang farmasi dan alat kesehatan yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 82 Bandung dan seterusnya. Pimpinan Anda bernama Budiman Gunawan, Espar sebagai manajer. Selanjutnya pada Romawi 2 soal atau tugas disebutkan atau dituliskan di sini, sebagai seorang administrator, Anda memiliki tugas rutin dan tugas tidak rutin yang harus Anda selesaikan sehari-hari. Tugas rutin Anda antara lain menangani dokumen, memproduksi dokumen, melakukan komunikasi, menggunakan peralatan kantor, dan mengelola arsip. Sedangkan tugas tidak rutin seperti mengelola pertemuan atau rapat, mengatur jadwal kegiatan pimpinan, melakukan transaksi perbankan, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk judul tugas 1 adalah pengelola dokumen kantor. Langkah kerja, di meja Anda terdapat 7 surat masuk, 1 surat masuk dari email, dan 8 surat keluar. Romawi 1 dituliskan, buatlah buku agenda surat masuk dan keluar. 2. Catatlah surat-surat yang ada dalam buku agenda surat masuk atau surat keluar. Surat masuk diterima 2 hari dari tanggal surat. 4. Lakukan proses penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem kronologis. Dan yang kelima, setelah dicatat dalam buku agenda surat masuk dan surat keluar, selanjutnya susunlah guide dan simpanlah surat-surat atau arsip dalam map channel header sesuai dengan sistem yang digunakan. Nah, setelah kita membaca soal pada halaman pertama ini, kita akan melihat lampiran pada halaman kedua, ketiga, dan seterusnya yang terdiri dari surat-surat yang akan kita proses seperti berikut ini misalnya. Nah, kita lihat ini satu yang pertama, yaitu lampiran berupa email. Kemudian berikutnya ada surat-surat yang kita bisa perhatikan di sini ada surat masuk, surat keluar, dan nanti kita akan membahas manakah dari surat-surat ini yang tergolong ke dalam surat masuk atau yang tergolong ke dalam surat keluar. Kemudian setelah surat-surat itu semuanya sudah kita lihat, pada halaman berikutnya kita juga akan melihat format buku agenda surat masuk dan juga format buku agenda surat keluar. Nah, inilah soal yang akan kita kerjakan pada kegiatan pengelolaan dokumen pada video kali ini. Untuk mulai mengerjakan pekerjaan pengelolaan dokumen ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan memisahkan atau mengkelompokkan surat-surat atau dokumen-dokumen tersebut ke dalam kelompok surat masuk dan juga surat keluar. Seperti ini. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengkelompokkan surat ini ke dalam surat masuk ataukah surat itu masuk ke dalam surat keluar? Penjelasannya adalah sebagai berikut.
Sebuah dokumen ini bisa kita golongkan ke dalam surat masuk apabila pada bagian alamat dalam pada surat tersebut tercantum nama lembaga dari lembaga di mana kita bekerja. Sedangkan pada bagian kop surat itu tercantum nama lembaga lain sebagai si pengirim surat. Inilah yang kita sebut dengan surat masuk. Sedangkan untuk surat keluar, kita bisa tentukan bahwa surat ini adalah surat keluar, bisa kita lihat pada bagian kop surat ini, kop suratnya tertulis nama lembaga di mana kita sedang bekerja. Sedangkan pada bagian alamat dalam tercantum nama lembaga lain, yaitu sebagai alamat tujuan dari surat yang kita keluarkan. Nah, inilah cara bagaimana kita bisa mengkelompokkan ini tergolong ke dalam surat masuk ataupun surat keluar. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya pembahasan ini. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pada langkah yang berikutnya. Langkah berikutnya setelah surat ini kita kelompokkan, kita klasifikasikan berdasarkan surat masuk dan surat keluar, maka kemudian masing-masing surat masuk dan surat keluar ini akan kita urutkan berdasarkan urut-urutan tanggal atau urut-urutan kronologi surat. Pada surat masuk, setelah kita lihat pada masing-masing tanggal pada surat ini, kita akan menata berdasarkan urutan tanggal, di mana nanti untuk tanggal yang terdahulu itu ada di atas dan tanggal yang terkini itu ada di bawah. Saya contohkan seperti ini. Misalnya yang di sini kita sudah kelompokkan ada bulan Januari, pada bulan Januari itu ada 3 buah surat. Nah, yang saya maksudkan bahwa untuk tanggal yang di atas, surat yang di atas maksudnya adalah tanggal surat yang lebih awal datang dan berikutnya yang terakhir adalah tanggal surat yang terakhir kita terima. Atau istilah lain juga kita sebut dengan tanggal terkini. Kemudian pada bulan Februari juga sama seperti itu, kita urutkan berdasarkan urutan tanggal. Tanggal yang terdahulu kita letakkan di atas dan tanggal yang terkini kita letakkan di bawah. Kenapa ini kita urutkan seperti ini? Agar nanti pada saat kita mendata atau mencatat surat-surat ini ke dalam buku agenda surat masuk, maka memudahkan kita untuk mencatat sesuai dengan urutan kronologi tanggal surat. Sehingga kalau kita mencatat ke dalam buku agenda nanti, yang akan kita catat terlebih dahulu di sini tentunya yang tanggal 11 terlebih dahulu, kemudian di baris berikutnya adalah tanggal 17 dan di baris berikutnya adalah tanggal 24. Ini untuk bulan Januari. Kemudian pada bulan Februari kita akan mencatat terlebih dahulu tentunya yang tanggal 7, kemudian di baris berikutnya kita akan mencatat surat dengan tanggal 20. Nah, ini untuk surat masuk. Berikutnya bagaimana untuk yang surat keluar? Untuk yang surat keluar juga sama saja seperti yang tadi ya. Kita akan mengurutkan surat-surat ini berdasarkan urutan tanggal. Nah, seperti ini kita lihat untuk surat keluar ini pada bulan Januari ada 2 buah surat. Maka untuk surat yang terdahulu ini ya kita letakkan di atas, kemudian untuk surat yang terakhir atau tanggal surat yang terkini 19 Januari misalnya, ini kita letakkan di bawahnya. Nah, ini tanggal 13, kemudian ini tanggal 19. Sedangkan untuk yang bulan Februari, kita juga akan mengurutkan berdasarkan urutan tanggal. Kita lihat di sini misalnya ada 3 surat yang kita kerjakan untuk bulan Februari. Di sini tanggal 13 ada di atas, tanggal 19 ada di bawahnya, dan tanggal 20 ada di bawahnya lagi. Sehingga ketika kita akan mencatat dokumen-dokumen ini ke dalam agenda surat keluar, maka yang terlebih dahulu kita catat ke dalam agenda pada baris pertama adalah tanggal 13 Januari. Kemudian nanti berikutnya yang surat yang ini ya tanggal 19 Januari. Kemudian pada bulan Februari nanti kita akan menuliskan atau mencatat data dokumen
tanggal 13 Februari, kemudian di berikutnya tanggal 19 Februari, dan di terakhir nanti tanggal 20 Februari. Nah, inilah mengapa kita mengurutkan berdasarkan urutan tanggal. Jadi pada dasarnya hanyalah untuk memudahkan kita melakukan pencatatan pada buku agenda, baik itu agenda masuk ataupun agenda keluar. Semoga bisa dipahami ya sampai di sini penjelasan untuk hal ini. Sekarang kita akan segera menyelesaikan untuk tugas penanganan surat masuk dan juga surat keluar dengan menggunakan buku agenda. Yang pertama kita akan kerjakan terlebih dahulu untuk surat masuk. Untuk membuat format buku agenda surat masuk, terlebih dahulu kita akan membuka Microsoft Word dan kita akan segera membuat tabel ini di dalamnya. Lembar Microsoft Word sudah kita buka dan sekarang kita akan membuat pengaturan-pengaturan untuk layoutnya terlebih dahulu sebelum kita membuat tabel pada lembar kerja ini. Yang pertama kali kita akan lakukan adalah kita akan masuk ke bagian layout. Di sini kita tentukan dulu untuk size-nya, kita akan buat A4 ya. Ini harus selalu kita setting di awal ya. Kemudian diperhatikan di sini pada paragraf spacing dan after before-nya ini kita buat 0 semuanya ya. Dan di sebelah kiri lagi kita masuk pada bagian margin, kita menggunakan normal saja. Dan tadi di dalam contoh format yang akan kita kerjakan maksudnya ya, untuk orientasinya kita bisa gunakan yang landscape di sini karena tadi di contohnya adalah menggunakan landscape. Dan kita akan sudah bisa mengetik untuk judul dari tabel yang akan kita buat di sini, kita buat secara centering. Nah, kita masuk ke sini dan untuk hurufnya kita menggunakan Times New Roman dan juga ukurannya kita gunakan 12 saja. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian judul kita boleh melihat kembali ke dalam soal apa judul yang harus kita ketikkan di sini dan juga berapa kolom yang akan kita buat tentunya. Kita perhatikan di sini untuk judul kolomnya, maksudnya judul tabel ini adalah format buku agenda surat masuk. Nah, di sini kata format boleh kita hilangkan. Kita jadikan judulnya mulai dari kata buku agenda surat masuk, atau kita boleh tidak usah mencantumkan kata buku, tapi langsung kita tuliskan agenda surat masuk. Seperti itu ya. Nah, ini akan kita ketikkan di dalam judul tabel yang akan kita buat tadi. Kemudian diperhatikan untuk kolomnya kita membutuhkan berapa kolom, kita hitung terlebih dahulu tentunya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 kolom. Dan untuk baris ke bawahnya itu menyesuaikan ya. Nah, sekarang kita akan buat format ini ke dalam Microsoft Word, lembar Microsoft Word yang tadi sudah kita buat. Kita akan ketikkan untuk judulnya di bagian atas sini ya secara centering tadi, yaitu kita akan tuliskan agenda surat masuk. Nah, kemudian dari sini kita akan enter sebanyak 2 kali. Oh ya, jangan lupa untuk spacingnya di sini kita boleh menggunakan jarak baris 1 saja ya. Kita enter sebanyak 2 kali dari sini. 1, 2. Nah, kemudian baru kita akan membuat tabel. Kita masuk ke fitur insert yang ada di atas sini ya. Ini kita klik, kemudian pada bagian tabel yang ada di sini, kita akan ketik untuk kolomnya tadi ada sebanyak 8. Sedangkan untuk yang ke bawahnya itu kita menyesuaikan saja ya. Nah, kita klik saja seperti ini. Nah, nanti untuk masing-masing lebar kolom itu akan kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada masing-masing kolom tersebut. Nah, sekarang kita akan mengisi judul pada masing-masing kolom ini sesuai seperti yang ada pada soal tadi. Yaitu kita akan ketikkan langsung saja semuanya. Nah, seperti ini tadi ya. Di sini pada bagian pertama, kolom pertama itu ada nomor agenda tadi ya. Kemudian kolom kedua ada tanggal terima, berikutnya nomor surat, tanggal surat, dari, perihal,
keterangan, dan kode arsip. Nah, untuk masing-masing kolom kita bisa ukur lebarnya, menyesuaikan saja. Kita tinggal tarik mistar yang ada di sini, atau kita bisa tarik yang ada di sini ya. Silakan mau menggunakan yang mana saja, boleh silakan. Kemudian untuk tanggal ini bisa kita geser. Untuk bagian dari ini agak lebih besar ya, lebih lebar maksudnya. Kita bisa menyesuaikan seperti ini, silakan ya. Boleh pakai yang di atas sini atau boleh pakai yang di sini. Itu ya. Nah, ini akan saya geser-geser menyesuaikan dengan ukuran yang dibutuhkan pada masing-masing kolomnya. Nah, seperti ini misalnya ya. Kemudian pada masing-masing kolom ini tadi sudah kita buat hurufnya ya, pakai Times New Roman dengan ukuran 12. Agar tampilannya lebih cantik, lebih indah, ini boleh kita blok dengan menekan fitur yang ada di sini, bold ya. Kita pertebal tulisannya, kita klik saja. Kemudian agar juga tampilan dari tabel ini bagus juga, kita beri shading di sini. Kita beri warna ya. Misalnya seperti ini. Ambil warnanya yang pudar atau remang-remang saja, jangan yang tebal gitu ya. Nah, kemudian seandainya nanti di sini pada pekerjaan kita melebihi dari lebih dari satu halaman, misalnya masuk ke halaman 2, 3 dan seterusnya, apabila judul kolom ini ingin kita masukkan secara otomatis pada setiap halaman, maka ini harus kita masuk ke fitur di atas sini ya. Di sini ada layout. Nah, di atas sebelah kanan fitur ini ada repeat header row. Ini kita klik. Nah, ini fungsinya seandainya nanti format buku agenda surat masuk ini lebih dari satu halaman yang kita kerjakan, maka pada halaman berikutnya, halaman kedua, ketiga, dan seterusnya, bagian dari judul kolom ini akan secara otomatis muncul di masing-masing halaman. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang untuk tabel ini sudah siap untuk kita kerjakan. Sekarang kita bisa mulai mengerjakannya. Kita akan melihat satu persatu lembar surat ini mulai dari tanggal yang terdahulu. Nah, misalnya di sini untuk surat masuk yang tanggal terdahulu adalah tadi sudah kita urutkan ya. Di sini tanggal 11 Januari. Maka inilah yang akan kita ketik terlebih dahulu atau kita catat terlebih dahulu ke dalam buku agenda surat masuk tersebut. Nah, di sini surat masuk ini berasal dari PT Dian Jaya, Jalan Raya Seruni 25 Cipete, Surabaya. Kita lihat bagian tanggal surat. Nah, di sini tanggal suratnya adalah 11 Januari 2024, kemudian nomornya adalah 20/PN Romawi 1/2024. Kemudian pada bagian di bawahnya perihal, ini bisa kita lihat di sini penawaran alat-alat kantor. Nah, data-data ini akan kita salin, kita masukkan ke dalam buku agenda surat masuk berikut ini. Sekarang kita akan masukkan data-data yang barusan sudah kita lihat pada surat masuk dari PT Dian ya. Kita akan masukkan untuk nomor surat, tanggal surat, dari, dan perihal. Seperti yang akan kita ketikkan di sini. Nah, ini sudah selesai saya ketikkan data-data yang barusan sudah kita lihat di surat. Nah, kemudian masih ada beberapa kolom yang belum terisi. Misalnya yang di sini ada nomor agenda, kemudian tanggal terima, keterangan, dan kode arsip. Nah, sekarang kita lihat pada nomor agenda. Untuk nomor agenda ini boleh kita isi dengan nomor urut saja. Untuk bagian nomor agenda atau nomor urut ini kita bisa menggunakan fitur numbering yang ada di sini.
kita bisa gunakan langsung, sehingga nanti pada saat kita merubah kolom atas dan bawah, maka nomor ini akan otomatis selalu akan muncul secara berurutan. Misalnya kita menggunakan nomor yang ada di sini. Nah, seperti ini. Seandainya nanti ada salah satu baris yang ada di sini kita hilangkan atau kita insert, kita tambahkan, maka nomor ini akan selalu urut seperti ini. Nah, ini ya, seandainya ini kita insert, kita tambahkan baris ke atas ataupun ke bawah, maka nomor ini otomatis akan berubah sesuai dengan nomor urutnya ya, tidak akan berubah, tapi akan terus bertambah. Seandainya kita kurangi di sini, maka dia juga akan berkurang nomornya, tapi tidak merubah urutan yang ada di sini, gitu ya. Kemudian pada bagian tanggal terima, di dalam soal tadi disebutkan bahwa untuk tanggal terima adalah 2 hari dari tanggal surat. Nah, tanggal suratnya ada di sini, yaitu 11 Januari. Maka 2 hari dari tanggal 11 adalah 13 ya. Kita tuliskan di sini 13 Januari. Kita bisa copy insert di sini, copy pastekan, kemudian tanggalnya kita rubah di sini menjadi 13. Nah, seperti ini. Jadi 2 hari dari tanggal 11 adalah 13, misalnya begitu ya. Nah, karena ini tadi agak kurang panjang, kurang lebar, ini bisa kita geser. Nah, seperti ini ya. Yang sini agak terlalu lebar. Nah, seperti ini, begitu ya, bisa dipahami. Semoga pembahasan ini. Untuk selanjutnya pada bagian keterangan, kalau tidak ada keterangan yang terlalu penting untuk kita catat, tidak usah kita beri keterangan, tinggal kita berikan saja tanda strip kata seperti ini. Kemudian pada bagian kode arsip, nah untuk kode arsipnya di sini, karena di dalam soal tadi diminta kita menyimpan dengan menggunakan sistem kronologi, maka pada bagian kode arsip nanti kita akan menuliskan kodenya dengan kode tanggal surat, tanggal yang ada pada surat, yaitu 11 Januari 2024. Untuk penulisan kode arsipnya, untuk unit 1 adalah tahun, unit 2 adalah bulan, dan unit 3 adalah tanggal. Maka apabila tanggal suratnya adalah 11 Januari 2024, maka untuk kode arsipnya adalah 2024, kemudian garis miring, kemudian 11 garis miring 11. Saya akan coba tuliskan di sini. Nah, seperti ini akan saya coba perlebar. Nah, seperti ini ya. Saya akan coba blot. Saya blok ya. Bold, saya pertebal maksudnya. Nah, supaya kelihatan saja. Seperti ini. Ini untuk keterangan kita, kalau tidak kita gunakan terlalu banyak, kita boleh pakai singkat saja seperti ini. Nah, yang terpenting adalah ini yang kita kerjakan ya. 2024 unit 1, kemudian unit 2-nya Januari, unit 3-nya adalah angka 11. Nah, ini adalah kode arsip yang kita pakai pada sistem kronologi. Bisa dipahami ya. Dengan demikian untuk surat yang pertama sudah selesai kita kerjakan. Dan sebelum kita melanjutkan pekerjaan kita untuk mencatat surat kedua dan seterusnya, kita akan simpan terlebih dahulu dokumen ini ke dalam folder yang sudah kita siapkan sebelumnya dengan menggunakan nama kalian, identitas kalian tentunya ya. Nah, saya akan coba simpan ini ke dalam folder yang saya punya. Kita akan masuk ke file atau ke fitur file yang ada di sini, kita klik ya. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Kita cari save as yang ada di sini, kita klik. Nah, kemudian tampilannya akan muncul seperti ini. Seandainya di sebelah sini tidak ada bagian yang ini kosong, misalnya kita pilih salah satu yang ada di sini. Nah, karena saya sudah punya tempat di sini foldernya, maka saya akan langsung klik di sini. Tapi seandainya kalian belum membuat folder, maka kalian harus membuat folder terlebih dahulu. Saya akan langsung klik di sini ya. Nah, di sini sudah muncul folder saya, dan di sini
sudah muncul juga nama agenda surat masuk. Jangan lupa di sini diberi identitas nama kalian. Misalnya di sini saya pakai nama saya ya, Dia, dan saya beri underscore seperti ini. Dan jangan lupa untuk save Word dokumennya ini kita gunakan yang umum saja, karena ini bisa digunakan di seluruh komputer ya. Kita masih bisa gunakan yang Word 97 2003. Yang ini kita klik ya. Nah, kemudian kita bisa save. Nah, dokumen kita sudah tersimpan dengan menggunakan nama file, nama atau identitas diri kalian, dan ditambah dengan file ini tentang file apa. Kalau di sini adalah agenda surat masuk, maka kita akan tuliskan nama, kemudian beri underscore, kemudian diberi nama filenya yaitu agenda surat masuk. Nah, kalau sudah tersimpan seperti ini, maka sekarang kita akan lanjut pada surat kedua, ketiga, dan seterusnya untuk kita masukkan ke dalam agenda surat masuk ini. Untuk surat yang pertama dengan tanggal 11 Januari 2024 yang ini ya, ini sudah selesai kita kerjakan dan akan kita kerjakan lebih lanjut atau kita akan proses lebih lanjut. Nah, ini akan kita simpan terlebih dahulu ke tempat yang kita siapkan untuk penyimpanan nantinya. Kemudian sekarang kita akan kerjakan surat yang kedua, yaitu dengan tanggal 17 Januari 2024 yang ini ya. Nah, di sini surat berasal dari LSES Komputer dengan nomor 026 dan seterusnya, perihal penawaran, dan tanggal surat adalah 17 Januari 2024. Maka identitas atau data-data ini, keterangan-keterangan ini akan kita catat ke dalam buku agenda surat masuk. Langsung saja untuk data yang barusan sudah kita baca pada surat yang akan kita catat ke dalam agenda surat masuk ini, semuanya kita tuliskan atau kita ketikkan di kolom yang sesuai dengan keterangan yang sudah kita dapatkan dari lembar surat yang barusan itu ya. Nah, kita akan ketikkan di sini nomor, tanggal surat, kemudian dari, perihal. Ya, kita akan tuliskan di sini. Nah, nomor surat, tanggal surat, dari, kemudian perihal sudah selesai kita ketikkan seperti ini ya. Kemudian selanjutnya pada bagian tanggal terima ini akan kita isi 2 hari dari tanggal surat. Di sini tanggal 17, maka berarti kita tambahkan di sini 2 hari yaitu tanggal 19 Januari 2024. 2 hari dari tanggal 17 ya. Kita boleh copy pastekan ini, kemudian nanti untuk tanggalnya kita edit menjadi tanggal 19. Kita edit di sini ya, ini tanggal 19. Nah, seperti ini. Sedangkan pada bagian keterangan di situ tidak ada keterangan, kita boleh beri tanda strip seperti ini, dan untuk kode arsipnya menyesuaikan seperti yang sudah kita lakukan di surat yang pertama ini. Atau mungkin kalian punya versi lain untuk menuliskan kode arsip ini, boleh silakan ya. Kita akan menuliskan di sini untuk unit 1-nya adalah tahun, unit 2-nya adalah nama bulan, dan unit 3-nya adalah angka pada tanggal surat. Seperti itu kita akan tuliskan di sini. Ya, sudah selesai kita ketikkan dengan tertulis di sini 2024 garis miring Januari garis miring 17 ya. 2024 saya ulangi lagi sebagai unit pertama, kemudian Januari sebagai unit kedua, dan angka 17 sebagai unit ketiga. Nah, ini boleh kita berikan tebal, huruf tebal ya, kita bold. Nah, seperti ini. Ini hanya untuk memudahkan kita saja melihat kode arsip yang ada di sini. Gitu ya. Selanjutnya kita kemudian untuk surat yang ketiga. Kemudian untuk yang ini boleh kita beri jarak ya. Seperti ini, sama seperti yang ada di atas ini, untuk membedakan dari yang keterangan yang nomor 1 agenda 1 dan keterangan agenda 2, hanya untuk membuat tampilan lebih indah, lebih bagus saja gitu ya. Baik, sekarang kita lanjut lagi ke surat yang ketiga.
Baiklah, karena untuk surat yang kedua sudah selesai kita catat, nah ini akan kita simpan ke tempat yang sudah kita siapkan tentunya ya. Kita pindahkan dan sekarang akan kita kerjakan surat yang ketiga, yaitu surat yang berasal dari PT Jerami Semi, kemudian dengan nomor 16/JS dan seterusnya, tanggal suratnya 24 Januari 2024, perihal pemberitahuan pindah alamat. Nah, data-data ini akan kita data atau kita catat ke dalam buku agenda surat masuk. Langsung saja untuk data keterangan yang tadi ada pada surat yang ketiga, kita akan catat ke dalam buku agenda surat masuk yang ada di sini yang sedang kita kerjakan. Data keterangan untuk surat yang ketiga sudah kita catat atau sudah kita ketikkan ke dalam agenda surat masuk ini. Tinggal sekarang kita akan mengerjakan tanggal terima surat, kemudian keterangan dan kode arsipnya. Nah, tanggal terima sudah kita catat di sini, kemudian untuk kode ini juga karena tidak ada keterangan, untuk keterangan kita beri tanda strip, sedangkan untuk kode arsipnya seperti yang dua surat di atas, kita mulai dengan unit 1 tahun 2024, unit 2-nya Januari, dan unit 3-nya adalah angka 24. Nah, ini adalah surat yang ketiga untuk kita agendakan pada surat masuk, agenda surat masuk. Surat yang ketiga sudah selesai kita kerjakan, sudah selesai dicatat ke dalam buku agenda surat masuk. Nah, dokumen ini sekarang bisa kita letakkan ke tempat penyimpanan untuk proses selanjutnya ya. Dan yang berikutnya surat keempat, kelima, keenam, dan seterusnya, ini silakan kalian kerjakan sebagai latihan di rumah buat latihan uji kompetensi. Untuk soal ini bisa diunduh di bagian deskripsi karena saya akan letakkan untuk soal ini di deskripsi untuk linknya ya, silakan. Setelah kita menyelesaikan pekerjaan buku agenda surat masuk, sekarang kita akan melanjutkan pekerjaan untuk penanganan surat keluar. Nah, tadi di bagian pertama kita sudah memilah-milah surat menjadi dua kelompok, yaitu surat masuk dan surat keluar. Untuk surat masuk sudah selesai kita proses dan sekarang kita akan menangani surat keluar. Untuk penanganan di sini, kita akan membuat format buku agenda surat keluar ini ke dalam Microsoft Word sama seperti yang tadi sudah kita kerjakan untuk pengagendaan surat masuk. Untuk format agenda surat keluar sudah saya selesaikan, sudah selesai saya buat seperti ini tampilannya. Nah, cara membuatnya sama seperti ketika kita tadi membuat format untuk buku agenda surat masuk. Nah, silakan bisa disimak kembali ya. Di sini untuk judulnya adalah agenda surat keluar, jadi kita boleh langsung menuliskan agenda surat keluar. Kemudian untuk jumlah kolomnya di sini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom ya. Beda dengan yang surat masuk tadi. Di sini bedanya adalah pada bagian tanggal terima surat. Untuk agenda surat keluar, tanggal terima surat tidak usah kita cantumkan, tidak ada kolom tanggal terima, tetapi kita langsung membuat kolom tanggal surat. Nah, bagaimana cara pengisiannya? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Ini surat keluar yang sudah selesai kita urutkan tadi di awal ya, kita urutkan berdasarkan urutan tanggal, di mana tanggal yang terdahulu kita letakkan di bagian atas dan kemudian di belakangnya adalah dan paling akhir adalah tanggal terkini. Nah, sekarang kita lihat pada bagian awal atau di depan sini yang untuk bulan Januari ini adalah tanggal 13. Nah, ini yang akan kita tangani terlebih dahulu atau kita catat ke dalam buku agenda surat keluar. Di sini pada bagian tanggal tercantum 13 Januari 2024. Nah, ini nanti yang akan kita catat. Kemudian nomor 01 PP Romiwi 1 2024 kepada PT Naga Jaya, Jalan Haji Juanda dan seterusnya.
perihal di bawah sini terlihat pengiriman. Nah, inilah data-data atau keterangan-keterangan yang akan kita rangkum atau kita catat ke dalam buku agenda surat keluar. Langsung saja akan kita catat data-data atau keterangan-keterangan pada surat barusan di dalam kolom masing-masing kolom pada agenda surat keluar ini. Nah, untuk surat yang pertama sudah kita catat ke dalam agenda surat keluar, di mana tanggal suratnya adalah 13 Januari 2024, nomor sudah tertulis di sini, kemudian kepada siapa dan perihal. Untuk ini kita buat pengaturannya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk keterangan kita kosongi karena tidak ada keterangan di dalamnya yang terlalu urgent untuk kita berikan. Kemudian pada bagian kode arsip, karena kita menggunakan sistem kronologi, maka untuk kode arsipnya kita tuliskan untuk unit 1 adalah tahun, yaitu di sini tahun 2024, kemudian unit 2 adalah Januari, dan unit 3-nya di sini adalah tanggal 13 atau angka 13. Maka ini akan kita tuliskan di dalam kolom kode arsip, yaitu nah, seperti ini, 2024 garis miring Januari garis miring 13. Nah, ini biar jelas saya kasih tulisan tebal ya. Nah, seperti ini. Kelihatan ya. Baik, sekarang kita akan lanjut pada surat yang kedua untuk nomor urut yang kedua di sini. Kita lihat lagi pada surat yang akan kita kerjakan. Berkas dokumen yang pertama sudah selesai kita tangani atau sudah selesai kita catat ke dalam buku agenda surat keluar. Nah, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu untuk mendapatkan proses lebih lanjut ya, untuk penyimpanannya nantinya. Kita pindahkan terlebih dahulu untuk surat yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah surat yang kedua yang akan kita tangani atau kita catat ke dalam buku agenda surat keluar, yaitu ini. Ini yang akan kita catat untuk surat yang kedua. Di bagian atas di sini setelah kop surat tertulis surat tugas. Nah, sebagai judul surat tugas dengan nomor 02 ST garis miring I garis miring 2024. Nah, maka untuk perihal surat ini kita nanti bisa tuliskan surat tugas dan sekaligus jenis tugasnya juga boleh ini kita tuliskan. Surat tugas perpanjangan MOU dengan PT Nitindo Indonesia. Nah, ini boleh kita tuliskan juga. Kemudian untuk nomor ini kita tuliskan langsung sama seperti yang ada di sini. Sedangkan untuk nama alamat yang ada pada kolom agenda surat keluar nanti kita akan menuliskan, kita lihat pada bagian isi surat karena di sini tidak ada alamat dalam. Maka kita bisa langsung melihat di sini tercantum kepada siapa pimpinan ini menugaskan surat tugas ini, yaitu di sini tercantum Galih Saputra, kemudian alamatnya adalah Perum Grandview dan seterusnya. Ini yang akan kita tuliskan ya. Nah, ini sekarang akan kita catat. Sedangkan tanggalnya di atas tidak tercantum tanggal, kita harus cari di bagian kaki surat di sini. Nah, di sini tertulis Bandung garis miring 19 Januari 2024. Maka inilah yang nanti akan kita catat pada tanggal surat. Ya, baik, sekarang kita akan catat data keterangan yang ada di sini semuanya ke dalam buku agenda surat keluar. Surat kedua segera akan kita catat ke dalam agenda surat keluar yang ada di sini. Kita letakkan tanggal surat, nomor surat kepada perihal keterangan dan juga kode arsipnya nanti ya. Surat sudah kita catat ke dalam buku agenda surat keluar. Kita perhatikan di sini untuk tanggal suratnya 19 Januari 2024, kemudian nomornya juga sudah sesuai dengan surat, dan di bagian kepada, pada kolom kepada di sini kita tuliskan Galih Saputra SE, kemudian untuk nama jabatannya boleh kita cantumkan dengan menggunakan kurung buka dan kurung tutup seperti ini, dan dilengkapi juga dengan alamatnya atau alamat rumah yang ada di sini. Kemudian pada bagian perihal di sini kita tuliskan surat tugas, sedangkan pada bagian keterangan ini boleh kita cantumkan atau kita tuliskan
jenis tugas yang akan dilakukan, yaitu perpanjangan MOU dengan PT Pernitindo Indonesia. Nah, seperti ini ya. Kemudian berikutnya pada bagian kode arsip sama seperti yang di atas ini yang untuk surat pertama. Pada unit 1 kita akan tuliskan 2024 atau tahun ya untuk unit 1. Kemudian untuk unit 2-nya akan kita tuliskan Januari sebagai kode bulan. Dan unit 3-nya adalah kode tanggal yaitu 19. Kita akan ketikkan di sini untuk kode arsipnya. Untuk kode arsip sudah selesai kita ketik dan ini kita blok saja ya, kita pertebal agar memudahkan kita untuk ngecek saja. Nah, seperti ini ya. Untuk surat kedua sudah selesai kita catat ke dalam agenda surat keluar. Surat keluar yang kedua sudah selesai kita catat ke dalam buku agenda dan ini sudah bisa kita proses, kita simpan untuk proses selanjutnya yaitu untuk proses penyimpanan ya. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk surat-surat yang lainnya, surat yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, untuk kalian silakan buatlah, kerjakanlah surat-surat ini ke dalam buku agenda surat keluar sebagai tugas untuk kalian. Dan nanti apabila ada hal yang kurang dimengerti, kalian bisa menanyakan kepada guru pembimbing kalian masing-masing. Sedangkan untuk soal di sini sudah saya berikan linknya di bagian deskripsi. Silakan untuk bisa diunduh atau di-download ya. Setelah surat semua sudah selesai, kita catat ke dalam buku agenda surat masuk ataupun surat keluar. Kemudian masing-masing akan kita cetak ya. Dan hasilnya seperti ini untuk agenda surat masuk. Dan yang berikutnya adalah ini surat keluar. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya untuk pembahasan ini. Maka untuk tugas menangani surat masuk dan surat keluar yaitu mencatat ke dalam buku agenda sudah selesai kita kerjakan. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Untuk berikutnya yaitu kita akan melakukan penyimpanan dokumen dengan menggunakan sistem kronologi. Nah, kita akan melihat kembali lembar soal bagian halaman pertama tadi ya. Di sini sudah kita kerjakan untuk tugas atau langkah kerja yang pertama yaitu membuat buku agenda surat masuk dan surat keluar, dan kita juga sudah melakukan kegiatan pencatatan surat-surat tersebut ke dalam buku agenda surat masuk dan surat keluar yang sudah kita buat. Dan selanjutnya untuk tugas berikutnya yaitu lakukan proses penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem kronologis. Nah, untuk kegiatan yang ini kita akan membahasnya pada video berikutnya. Silakan ditunggu untuk materi selanjutnya ya. Dan untuk pembahasan pada video kali ini kiranya sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton sampai selesai. Semoga sukses untuk kalian semuanya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.